Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dian. Selamat pagi, Bapak Ruslan. Baik, bagaimana kabarnya Pak Dian hari ini? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah ya, Pak Dian ya. Baik, Pak Dian. Insya Allah kita nanti akan melakukan, eh, saya akan mencoba untuk mensupervisi Bapak. Nah, kira-kira apa yang ingin saya bantu untuk mengembangkan potensi yang mana yang akan Bapak kembangkan? Ini yang saya coba kembangkan adalah menghadirkan diri saya secara penuh dan sebagai pendengar yang aktif, Pak. Berarti tadi hadir penuh dan pendengar yang aktif ya. Nah, Iya. kira-kira bagian mananya ini yang nanti ingin saya amati, Pak Dian? Yang nanti Bapak amati cukup di bagian pendengar aktif, Pak. Di pendengar aktif. Nah, menurut Pak Dian, seharusnya pendengar aktif itu yang seperti apa yang seharusnya kita sebagai yang maksud Pak Dian tadi? Menurut saya bahwa kalau namanya pendengar aktif itu, Pak, artinya kita harus lebih banyak mendengar, Pak, daripada memberikan sebuah selaan daripada kalimat daripada coach kita. Jadi artinya kita dengarkan terus, Pak, apa yang diinginkan oleh beliau gitu. Eh, nah, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Pak? Penilaian terhadap coach, Pak ya. Ya, terhadap Bapak maksudnya. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini yang tadi Bapak ingin kembangkan? Iya, selama ini kan Pak, saya sudah melakukan, tapi namanya tetap mendengar aktif itu Pak. Artinya ada sisi yang sedikit kekurangan saya bahwa ada hal-hal yang ingin cepat saya selesaikan, saya jawab. Jadi terkadang terlewat daripada poin-poin yang penting yang disampaikan oleh coach saya gitu. Baik. Kalau misalnya saya kasih interval nilai umpama 1 sampai 4. Nah, kira-kira Bapak sekarang dalam kompetensi yang tadi yang ingin Bapak kembangkan itu, Bapak ada di posisi mana, Pak? Yang Bapak berikan penilaian 1 sampai 4 itu saya hanya bisa menilai diri saya itu hanya sampai di poin 3 saja, Pak. Oh, poin 3. Berarti apa harapan Bapak ini yang ke depannya Bapak ingin di poin keberapa ingin Bapak tingkatkan? Semoga dengan kita melakukan bentuk supervisi seperti ini, Pak, saya ingin mencoba meningkatkan dari posisi poin saya 3 bisa menjadi lebih dari 3, walaupun tidak sampai 4, tapi saya usahakan meningkat gitu. Baik sekali Pak Dian ya. Rencananya sangat semoga kita bisa semoga Pak Dian bisa meningkatkan apa yang Pak Dian tadi ingin harapkan. Baik, Bu Rahma, mana Bu Rahma? Silakan Bu Rahma hadir di. Ya, baik Bu Rahma. Selamat pagi Bu Rahma. Ya, pagi Bapak. Alhamdulillah Bu Rahma, ini saya akan coba saya akan coba melakukan supervisi. Nanti Bu Rahma akan dilakukan proses coaching oleh Pak Dian. Baik Pak Dian, saya persilahkan Pak Dian. Baik, Pak, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya pada pagi ini yang cerah? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Cuman cuaca cerah, tapi hatinya yang mendung nih, Pak. Nah, iya, benar. Kalau boleh tahu, itu menyebabkan apa itu, Bu? Suasana hati Ibu kok sedikit Uh, galau ya, gitu. karena ini, Pak, ada permasalahan di sekolah saya yang memang membuat saya itu menjadi malas untuk bergerak, Bapak. Jadi saya melihat anak-anak ini banyak yang tidak ingin mengikuti minat ekskul. Saya kan ini seni budaya, Pak. Ya, Nah, jadi kurang sekali sudah minat minat anak-anak ini untuk mengembangkan
ekskulnya Pak di sekolah. Iya Bu, baik Bu. Di situ saya bisa menangkap maksud dari ucapan Ibu bahwa di sini malas bergerak yang bisa kita tarik, dan kemudian dari siswanya itu sendiri agak sedikit ada rasa bahwa mereka mempunyai kebingungan atau mungkin mereka sedikit malas dalam untuk memilih minat dari ekskul yang akan kita buat nanti ya Bu ya. Kira-kira dari permasalahan tersebut, adakah hal yang ingin Ibu capai dari kegiatan yang Ibu akan lakukan ini dari permasalahan yang kita hadapi di siswa tersebut, Bu, di seluruh siswa tersebut gitu? Iya Pak, ada yang ingin saya capai di sesi pertemuan kita ini Bapak, di mana nanti ini saya memang bertujuan menemui Bapak ini untuk mengutarakan permasalahan yang terjadi di sekolah saya tentang minat ekskul itu Bapak. Nah, kalau misalkan yang ingin saya capai dari hasil sesi kita ini, semoga nanti saya mendapatkan solusi untuk meningkatkan minat-minat siswa saya dalam mengikuti ekskul di sekolah saya, Pak. Oke, Bu. Kemudian kalau dilihat dari yang di INIBSS ini, Bu, bahwa kita dalam melaksanakan sebuah program itu, Bu, tentunya sudah ada sebuah ukuran keberhasilan ya, Bu ya. Menurut Ibu, ukuran keberhasilan yang Ibu bisa ukur itu bagaimana gitu? Yang bisa saya ukur adalah di mana waktu nanti ada kegiatan ekskul, siswa-siswa saya itu berminat, aktif dalam mengikuti ekskul, dan juga tidak ada yang merasakan malas untuk ikut ekskul itu, Pak. Untuk itu bisa malas, Bu ya. Ya, sudah pasti dikatakan kalau namanya daya ukur itu pasti akan kita ketemukan namanya kendala atau sebuah permasalahan atau sebuah tantangan dalam menghadapi apa saja Bu yang mungkin Ibu temukan permasalahan atau tantangan dari tolak ukur yang sudah Ibu ambil. Kalau tantangan Bapak dari yang ingin saya capai ini, tantangannya itu ada pada muridnya, Pak. Jadi bagaimana saya itu harus meningkatkan minat mereka dalam mengikuti ekskul ini, karena juga memang ekskul ini banyak cabangnya, Pak, di seni. Seperti juga pembelajaran saya, seni itu kan ada 4 kompetensi, Pak. Ada tari, ada musik, ada menggambar, dan berdrama, Bapak. Jadi mungkin dalam mengupayakan minat ini, tantangan saya untuk siswa saya, Pak, dalam mengikuti setiap ekskul yang ada. Iya, Bu. Selain itu dari tantangan yang Ibu peroleh dari siswa tersebut, mungkin ada hal lain yang lebih ada sebuah tantangan lain Bu daripada siswa yang kira-kira Ibu hadapi, adakah gitu Bu? Kalau tantangan siswanya sepertinya itu aja Pak, meningkatkan. Tapi kayaknya ada tambahan tantangan ini yang baru saya pikirkan Pak. Sepertinya tantangan untuk diri saya dalam menyiapkan ekskul itu Pak. Jadi nanti kan ekskul itu ada 4. Nah baru terpikirkan saya ini berarti saya bertantangan sekali untuk membuat keempat ekskul ini bisa disukai oleh anak-anak Pak. Ini yang membuat tantangan saya juga bertambah, di mana selain juga di minat menggambar itu ada, tapi kan di gambar itu ada lagi model-modelnya Pak. Nah kayaknya itu tantangan saya untuk membuat suatu ekskul itu menjadi memang sesuai minat dan kebutuhan siswanya Pak. Ya, berarti hanya faktor daripada siswa saja tersebut ya Bu ya. Ini kalau saya gali sedikit lagi Bu, kira-kira dari siswa tersebut, mungkin dari Ibu juga, apakah ada mungkin dari tantangan ini akan kita hadapi dari mulai rekan sejawat atau mungkin dari fasilitas,
apakah ada gitu, Bu? Kalau misalkan rekan sejawat, memang saya di sekolah saya itu Pak, cuman saya gurunya yang seni budaya. Nah, tapi memang ada yang membantu Bapak. Jadi walaupun bukan mapelnya, ada yang memang menyukai seni seperti kayak tarian, itu saya ada dibantu oleh rekan sejawat. Dan kalau fasilitas sekolah itu memadai Bapak. Jadi kalau tantangan dari sarana dan prasarana di sekolah itu tidak menjadi tantangan, dan kalau rekan sejawat ini memang akan membantu saya, Pak. Jadi memang tantangannya hanya di saya dan di siswanya menurut saya, Pak. Berarti bukan merupakan sebuah tantangan yang besar, yang paling besar ada siswa itu sendiri, Bu, ya. Iya, Pak. Nah, dari yang kita bicarakan ini, adakah hal-hal yang Ibu persiapkan dalam mengembangkan siswa tersebut untuk namanya minat dan bakat mereka? Nah, iya, Pak. Jadi hal-hal yang sudah saya persiapkan, ini saya nanti akan membuat satu form di mana nanti di situ saya akan mendata dulu peserta-peserta didik seluruhnya di sekolah saya. Nah, untuk mendata mereka itu minat di eskul apa saja. Nah, misalkan dia eskul di menggambar itu, nanti lebih sistematiskan lagi di bagian mana dalam bentuk menggambarnya. Jadi itu yang akan saya persiapkan nantinya untuk siswa, dan persiapan untuk saya itu saya akan mencari banyak referensi apa-apa saja yang bisa saya kembangkan di eskul itu nanti sesuai minat dan kebutuhan peserta didik saya, Pak. Baik, Bu. Selain persiapan yang Ibu katakan tadi, dikatakan adanya sebuah alur perencanaan atau SOP-nya. Mungkin ada tambahan lain yang mungkin Ibu bisa prepare dari yang akan Ibu hadapi. Setelah saya merancang, sepertinya juga saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat saya tadi untuk melakukan refleksi Pak dari ini apa namanya, dari kegiatan yang akan kita lakukan nantinya Pak. Jadi setelah saya rancang apa-apa saja minat siswa saya, dan saya juga membuat refleksi dari pembelajaran eskul itu bersama rekan sejawat saya, Pak. Oke, sudah banyak perencanaan yang Ibu buat dari sisi namanya alur perencanaan, baik SOP ataupun segala hal atau mungkin dukungan sebuah kerjasama. Kira-kira dari hal itu mungkin bisa Ibu tambahkan atau mungkin sudah bisa nggak dari yang Ibu rasa itu bisa tercapai kira-kira keberhasilan yang Ibu akan selesaikan di sini? Saya rasa Pak sudah bisa itu Pak, karena kan sudah saya rancang apa kebutuhan peserta didiknya, sudah saya refleksikan dan saya berbagi dengan rekan sejawat saya untuk membuat eskul itu yang memang sesuai kebutuhan siswanya Pak. Jadi saya rasa itu sudah bisa untuk berhasilnya lah program yang dari permasalahan saya ini Pak. Kayaknya ada yang situ aja Pak. Iya, Bu. Kemudian Bu, ada satu pertanyaan lagi yang mungkin akan menjadi tambahan sebuah apa? Dari hal yang Ibu sudah sampaikan, apakah Ibu masih membutuhkan aspek lain atau berupa dukungan dari persiapan Ibu sudah rencanakan, Bu? Kayaknya saya juga mau minta dukungan dari sekolah untuk ini Pak, menyediakan pemateri. Nah, kan nanti itu basicnya kan beda-beda Pak. Kalau saya memang kan basicnya tari. Nah, teman saya juga tari. Jadi kalau misalkan nanti dari hasil evaluasi
form yang saya sudah bagikan itu misalkan banyak juga minatnya untuk yang di seni musik, saya nanti ingin dukungan dari sekolah itu menyediakan pelatih untuk musik, Pak. Jadi dukungan tambahan saya ya memang dari kepala sekolah untuk menyediakan itu, Pak, menyediakan pelatih. Kalau misalkan nanti peserta didik saya ada yang menyukai musik ataupun drama. Nah, ya Bu, selain dari sekolah Bu, kan itu yang Ibu minta adanya pemateri atau seseorang penyuluh Bu atau pelatih ya Bu ya. Nah, mungkin dari faktor eksternnya ada nggak yang Ibu butuhkan di luar lingkungan sekolah Bu? Ruang lingkup sekolah. Di luar ruang lingkup Oh, sekolah. kalau di luar kayaknya saya juga ingin berkolaborasi dengan wali muridnya kayak Pak. Jadi kan setelah nanti ada eskul ini kan pastinya bukan dilaksanakan itu di jam pelajaran. Nah itu kan berarti ada di sore harinya. Sepertinya saya ingin meminta juga pengertian dari para wali murid yang nantinya akan saya istilahnya menyampaikan dulu. Nah, semoga nanti wali-wali murid itu bisa mengikuti kegiatan ini, Pak, memberi dukungan kepada anaknya untuk mengikuti kegiatan eskul ini, Pak. Oke, baik Bu. Semoga berhasil dari perencanaan yang Ibu hadapi. Jadi di sini Bu, saya ingin bertanya kembali. Dari hasil yang kita obrolkan ini atau kita diskusikan ini mengenai dari minat dan bakat anak yang mungkin mereka tuh malas tergerak atau mungkin mereka itu agak sedikit bingung apa yang harus mereka ikuti. Dari hasil obrolan ini apa yang Ibu dapati atau bisa Ibu simpulkan? Iya Pak, alhamdulillah dari kegiatan coach kita ini sharing permasalahan saya ini ya Pak ya, alhamdulillah saya dapat hal baru yang saya lakukan untuk menjawab semua solusi permasalahan saya dari yang tadi untuk mendapat dukungan tadi Pak. Saya juga kurang, maksudnya belum kesampaian berpikir bahwasannya saya itu harus punya dukungan untuk menghadirkan seorang pelatih. Nah, jadi setelah Bapak gali tadi saya baru teringat, oh iya ini kan perlu pelatih. Nah, seperti itu. Juga tadi di yang orang tua murid, Pak. Nah, itu juga belum saya inikan dan baru terencana tadi. Saya akan mencari dukungan dari juga orang tua murid. Nah, jadi banyak sekali pencerahan dari saya akan memetakan itu, Pak, karena baru juga terpikir ya, bahwasanya kan kebutuhan anak-anak kita ini berbeda-beda, Pak. Jadi, alhamdulillah banyak sekali dapat pencerahan dari sesi sharing kita ini, Bapak. Saya akhirnya bisa menemukan solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan saya ini, Pak. Terima kasih, Pak Dian. Ya, sama-sama Bu. Jadi di sini Bu, artinya begini, bahwa sebenarnya permasalahan ini kan Ibu sendiri yang dapati dan Ibu sendiri juga menyelesaikan, saya hanya sebatas memfasilitasi saja. Berarti Iya, Pak. artinya semua kemampuan itu sebenarnya Ibu yang memiliki. Saya lihat bakat dan kompetensi itu Ibu yang memiliki di situ. Iya, Saya Pak. amati. Jadi di sini saya kan nggak menjawab bahwasannya hal itu harus diselesaikan begini, enggak gitu. Tapi itu semua berasal dari Ibu. Jadi Iya. di sini saya ingin tahu juga, kalau seandainya atau dikatakan saya mempunyai tolak ukur penilaian terhadap Ibu, saya berikan poin dari 1 sampai 10. Ibu sudah mencapai di poin berapa yang Ibu miliki di diri Ibu sendiri? Untuk solusi permasalahan saya ini ya, Pak ya. Iya Bu, hingga Ibu sampai bisa menjawabnya sendiri. Kayaknya 8,5 deh, Pak. 8,5. Wah, sudah luar biasa itu Bu. Udah cukup dalam tingkat bagaimana kita mengembangkan potensi kita sudah cukup luar biasa, udah hebat. Udah saya bisa Iya. acungkan jempol pada diri Ibu. Iya Pak, karena kan dari yang Bapak juga sudah pancing-pancing terus saya juga jadi berpikir Pak, oh iya, padahal memang istilahnya selama ini
kayak nggak ada tempat saya untuk mencurahkan, Pak. Jadi juga saya mau perlu solusi serasanya, padahal solusi itu ada juga pada diri saya kalau digali-gali seperti ini. Terima kasih kali Pak Dian sudah Baik, membantu saya. benar Ibu. Padahal sebenarnya potensi itu ada pada diri kita, cuma kita belum tahu Bu ya tempatnya di mana kita untuk bisa bercerita dan asik untuk hal-hal yang kita harus diskusikan Bu ya. Iya benar sekali Pak. Terima kasih nih Bu atas waktunya Ibu mempercayai saya untuk tempat diskusi dan kita saling berbagi. Terima kasih saya ucapkan ya Bu ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih juga ya Pak Dian. Nanti kita Iya Bu. jumpa lagi ya. Ya Bu. Oke. Pak Ruslan. Baik, tadi saya sudah mengamati Pak Dian. Nah, bagaimana perasaan Pak Dian setelah melakukan proses coaching tadi, Pak? Itu perasaan itu Pak artinya begini yang saya tadi katakan bahwa perlunya pengembangan diri saya yang sudah cukup lumayan dari hal yang biasa saya sedikit agak mau mendominasi, tapi saya berusaha menjadi pendengar yang aktif. Artinya saya hanya cukup mendengar, menggali, dan menggali, seterusnya menggali saja, Pak. Itu. Baik, Pak. Kira-kira nih, dari yang sebelumnya Bapak pernah lakukan, dengan yang hari ini Bapak lakukan, ada tidak Pak peningkatan yang sudah Pak Dian lakukan tadi? Ada, Pak, ada. Sudah cukup meningkat, Pak. Artinya meningkatnya tidak sebanyak volume yang terlalu cepat meluncur. Artinya yang selama ini saya lakukan ini Pak sedikitnya kan bahwa saya ini agak sedikit emosional, artinya kalau bisa saya segera selesaikan jadi akan ketemu inti yang sama di situ. Jadi di sini saya sudah bisa mampu meredam bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif Pak. Baik, kalau begitu Pak Dian, apakah boleh saya menyampaikan apa yang hasil dari supervisi saya Pak? Silahkan Pak, silahkan. Baik, terima kasih Pak Dian. Memang sangat baik tadi proses coachingnya saya lihat, yang mana Pak Dian sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi pendengar yang aktif. Ini ada beberapa catatan yang menjadi catatan saya. Memang benar seperti Pak Dian sampaikan bahwa Pak Dian sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif. Bagus sekali Pak, seperti tadi Bapak menanyakan penggalian tentang kendala dan tantangan. Itu sangat baik sekali Pak, sehingga Kuci tadi saya lihat menceritakan dengan apa adanya, apa yang dia rasakan dan apa yang terjadi selama ini. Terus juga bagus sekali tadi Bapak juga bertanya tentang apa saja yang sudah Ibu kembangkan untuk minat siswa. Nah, itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena memang tadi kebetulan saya lihat tadi tentunya karena tadi temanya yaitu tentang minat bakat. Jadi dengan Bapak bertanya, maka akan ada informasi yang sangat akurat yang bisa Bapak terima. Sangat bagus sekali. Memang saya lihat Pak Dian juga tadi di ujung sudah melakukan penyataan bahwa memang itu solusi adalah dari dari Kuci sendiri. Yang memang sudah Bapak lakukan sangat bagus. Namun Pak Dian, ada beberapa catatan dari saya yang mungkin ada beberapa yang bisa Pak Dian tingkatkan lagi di kemudian hari. Seperti misal tadi Bapak sempat mengatakan bahwa merupakan tantangan siswa saja, Bu. Arti Pak Dian tadi mungkin sebaiknya menggunakan bahasa selain itu apakah ada tantangan lain, Bu? Artinya Pak Dian tidak memberikan pertanyaan tertutup. Satu lagi saya tadi ada mencatat bahwa Bapak menanyakan kepada Bu Rahma tentang adakah yang Ibu perlukan. Adakah yang Ibu perlukan? Sebaiknya kalau kata-kata adakah itu pertanyaannya tertutup, maka akan takutnya kita kalau kalau coach yang dia tidak suka berbicara, dia akan menjawab seperti ini, ada Pak. Nah, jadi akan terjadi percakapan yang sangat pendek. Maka kalau saya sarankan kalau boleh ke depannya Pak Dian menggunakan bahasa ada apa saja kira-kira yang Ibu perlukan. Jadi setidaknya beliau kita merangsang Kuci itu untuk
menceritakan lebih panjang. Seperti itu Pak Dian. Tapi secara keseluruhan saya lihat ini Pak Dian sudah mampu menerapkan sebagai coach yang memang menjadi pendengar yang aktif. Sangat baik sekali apa yang sudah Pak Dian praktekkan hari ini. Baik Pak Dian, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang akan Pak Dian lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini Pak? Di area ini artinya Pak, yang akan saya lebih tingkatkan pertama tadi sudah saya sudah dapat namanya menghadirkan diri secara penuh dan kemudian pendengar yang aktif, artinya saya ingin seperti yang Bapak tadi katakan, hal yang perlu ditingkatkan bahwa bagaimana menghindari kata-kata yang hanya pada konteks yang singkat, tapi bagaimana saya bisa mampu merangsang coach saya untuk mampu mengembangkan kalimat yang saya tanyakan Pak. Baik, bagus sekali Pak. Lalu dari pengalaman itu, dari pengalaman ini, kira-kira apa yang Bapak dapat dari proses kegiatan kita ini Pak, supervisi akademik ini, supervisi coaching ini? Dari perubahan pengalaman ini, dari yang sebelumnya yang saya lakukan, bahwa adanya sebuah proses yang meningkat, dari arti keilmuan yang saya miliki hanya sekitar beberapa poin, tapi sudah meningkat menuju ke beberapa poin berikutnya. Bahwa pengembangan kompetensi yang saya miliki sudah mulai terasa dengan baik, Pak. Sudah tertata alur yang kita pakai dalam pengembangan kompetensi coaching itu sendiri. Baik, saya sangat mengapresiasi dan alhamdulillah ternyata dari proses ini Pak Dian sudah banyak sekali mendapatkan wawasan yang Pak Dian sampaikan tadi. Baik, silakan Bu Rahma. Baik, terima kasih Bu Rahma atas proses coaching ini. Pak Dian, terima kasih. Saya sebagai supervisor sangat memberikan apresiasi yang sangat baik kepada Pak Dian dan Bu Rahma. Semangat selalu, semoga sukses menjadi PP yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih Pak, sama-sama Pak. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.